membantu orang yang membutuhkan dan menjaga apa? Ya, menjaga lingkungan. Nah, itulah contoh implementasi akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke manfaat dan akhlak terpuji. Itu tuh ada 4 ya. Yang pertama tentang mendapatkan ketenangan hati, yang kedua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga keharmonisasi, kemudian yang ketiga tadi keharmonisasi, kemudian 4 kesejahteraan. Itulah manfaat dan akhlak terpuji. Ya. Ada 4 ya. Kemudian di dalam akhlak terpuji juga ada tantangan dalam penerapannya. Nah, apa saja sih tantangan dalam penerapan akhlak terpuji ini? Yang pertama yaitu sifat buruk. Nah, anak-anak ini tahu kan sifat buruk? Iya, sifat buruk ini manusia memiliki sifat buruk yang perlu dihilangkan dan diganti dengan akhlak terpuji. Kemudian pengaruh lingkungan juga merupakan tantangan dalam penerapan akhlak terpuji. Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi akhlak seseorang, sehingga perlu berhati-hati dalam bergaul, perlu berhati-hati dalam berteman. Kemudian yang terakhir, cobaan dan godaan. Nah, itulah tantangan dalam penerapan akhlak terpuji. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya? Hah? Anak-anak Ibu paham tentang akhlak terpuji? Iya, suka? Iya itu. Iya. Kemudian macam-macam akhlak terpuji tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama jujur, kedua sederhana, yang keempat yang ketiga sabar, yang keempat toleransi. Ya, pintar anak Ibu ya. Kemudian Ibu ada kuis untuk anak-anak Ibu, karena anak-anak Ibu udah paham. Ibu ada kuis untuk anak-anak Ibu, yaitu tentang kuisnya tentang pemahaman akhlak terpuji. Karena anak-anak Ibu tidak ada HP, maka Ibu komputerkan di depan, anak-anak Ibu bisa lihat. Nah, nanti anak-anak Ibu isi jawabannya yang benar ya. Nanti kita bahas bersama. Kita buka ya. Nah, inilah kuisnya. Itu kuis pemahaman akhlak terpuji, ada 10 soal. Ibu kasih anak-anak Ibu 5 menit untuk mengerjakannya, karena tidak begitu banyak soalnya. Ya, udah siap?